ini Tuhan bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ajari kami Tuhan sebagai anak-anak muda yang berpegang teguh dan percaya akan penyertaan-Mu. Biar Engkau menyertai kami Tuhan sepanjang jalan kami. Dan apapun yang kami perbuat Tuhan, kami melakukannya untuk Engkau ya Bapa. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk adik-adik. Kita bilangnya adik-adik ya. Oke, silakan duduk. Terima kasih untuk pelayan musik dan kalau saya suka manggilnya pelayan altar ya. Nah kalau begini enak ngelihatnya banyak yang duduk tadi kosong. Nah adik-adik tidak perlu memperkenalkan diri, siapa yang belum kenal? Oke, nama saya Trivena. Nah, atau suka dipanggil dengan Tong Trivena. Jadi Tong itu adalah marga ya. Kalau jadi namanya Trivena gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya udah biasa di kampus saya dipanggilnya Tong ya. Jadi oke adik-adik, saya senang sekali sebenarnya kalau diundang ke sini gitu, kayak jadi lebih muda gitu. Jadi lebih muda banyak gitu ya. Mengingat-ingat masa muda gitu. Kan biasanya kalau orang tua itu suka mengingat-ingat masa muda gitu. Dulu waktu masih muda, masih pelayanan remaja, masih pelayanan pemuda, itu lagi fit-fitnya, seminggu pun ke gereja nggak masalah gitu ya. Kok sekarang sih jangan ditanya ya, udah berkurang. Ya adik-adik, sebelum kita masuk, tema yang mau saya bawakan adalah prosperity. Tapi jangan mengira bahwa prosperity ini saya akan membawakan khotbah tentang kemakmuran, bukan. Ya. Jadi apa sih prosperity itu? Prosperity itu bukan hanya kemakmuran. Sempit sekali kalau kita menganggap prosperity itu hanya kemakmuran. Karena di prosperity itu juga ada kesehatan. Juga ada keberuntungan. Jadi bukan hanya uang, bukan hanya cien, tapi keberuntungan dan juga kesehatan. Dan juga keselamatan. Itu dalam arti kata prosperity. Dari mana awalnya kata prosperity itu? Jadi adik-adik, zaman dulu itu apalagi zaman abad pertama, transportasi itu tidak begitu seperti sekarang. Kalau kita lihat kan sekarang ada apa? Transjakarta, ada MRT, ada maafkan kalau suaranya agak seksi ya. Jadi adik-adik, zaman dulu itu perjalanan itu nggak segampang sekarang. Dan kadangkala itu memakan waktu yang lama dan juga bahaya yang sangat tinggi. Nah, jadi kalau bagi seorang musafir, pengusaha, zaman dulu kalau yang namanya pengusaha itu tuh suka melakukan perjalanan untuk berusaha, untuk berdagang. Nah, mereka itu harus menempuh perjalanan yang sangat jauh dengan medan yang kadang tidak aman, ya, tidak aman, tidak seperti sekarang. Kita bisa jalan-jalan jam 2 pagi tanpa takut, enggak. Zaman dulu tuh banyak yang namanya perampok. Banyak perampok, banyak pokoknya yang mengganggu keamanan. Dan yang melakukan pelayaran juga, karena nggak semua kapal yang bisa berlayar. Dan kapalnya juga bukan kapal yang sekarang besar.
tapi kapal-kapal kecil yang akan dengan mudah diterjang oleh ombak. Jadi ketika seseorang sedang melakukan perjalanan, mereka akan berkata seperti ini adik-adik. Ya, mudah-mudahan Tuhan menyertai perjalanan. Jadi setiap kali orang sedang melakukan perjalanan yang jauh untuk melakukan sesuatu, maka ada suatu keinginan disertai oleh Tuhan. Sehingga ada sekali doanya adalah kiranya Tuhan menyertaimu. Kalau Tuhan berkenan, perjalananmu akan berhasil. Nah, jadi seperti itulah yang namanya keberuntungan. Apa bedanya keberhasilan dengan keberuntungan? Kalau keberhasilan itu istilahnya seperti ini. Saya adalah seorang pemain catur yang hebat. Tingkat nasional. Ya. Saya akan melawan tingkat daerah. Kemungkinan saya menangnya itu tinggi nggak? Tinggi kan? Tapi kalau saya adalah seorang pemain catur tingkat sekolah, dan saya mau masuk ke tingkat nasional, kalau saya mendapatkan emas, itu namanya keberuntungan. Jadi itu bedanya adik-adik. Nah, jadi yang sekarang mau saya ajarkan adalah bagaimana caranya kita menjadi anak muda yang beruntung. Bukan hanya berhasil, tapi beruntung. Supaya bisa berhasil. Bukan karena memang harus ada usaha. Jadi ada orang selalu bilang gini, keberhasilan adalah 99% dari usaha. Tapi kalau nggak ada 1%-nya tetap gagal. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan yang 1% ini? Mari kita baca di Yosua 1. Yosua 1 ayat 1. Yosua 1 ayat 1 sampai ke 18. Ya. Kita baca bergantian ya. Supaya semangat. Saya akan baca ayatnya yang ganjil. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati,
sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti pada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikian kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti Ia menyertai Musa. Oke, terima kasih. Adik-adik, kita telah membaca Yosua. Saya akan ceritakan apa sebenarnya yang dihadapi oleh Yosua. Jadi adik-adik, Musa ini sudah istilahnya sudah mangkat. Dan tampuk pemimpinan ada diberikan kepada Yosua. Yosua ini orang yang kompeten. Kenapa kompeten? Karena dia dari kecil itu ada bersama Musa. Ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, Musa naik ke atas gunung, Yosua ada. Di setiap momen Musa, Yosua ada. Yosua melihat apa yang dilakukan oleh Musa dan apa yang dikatakan Allah. Kenapa Yosua tahu? Karena Yosua juga ikut naik. Jadi Yosua adalah orang yang benar-benar tahu apa yang dilakukan oleh Musa. Tapi ada satu masalah. Pertama, selain Yosua, Musa punya 12 tua-tua Israel. Itu yang pertama. Jadi Yosua berhadapan dengan 12 tua-tua Israel. Kita juga tahu ada pimpinan 1000, pimpinan 100 dan juga pimpinan puluhan orang. Jadi ada leader-leader lain. Ada pemimpin-pemimpin lain selain Yosua. Lalu yang kedua, ada 2,5 suku yang punya perjanjian dengan Musa. Perjanjiannya adalah ketika mereka belum nyebrang, belum ke tanah Kanaan, 2,5 suku ini ingin, Musa, saya nggak mau tanah yang di sana, saya mau tanah yang di sini. Oke, saya kasih, tapi kamu harus seberang sungai Yordan, ikut perang sama saudara-saudaramu, baru kamu boleh menempati tanahmu. Itu perjanjian dengan Musa. Itu yang dihadapi oleh Yosua. Nah, masalahnya sekarang Musa sudah nggak ada. Apakah bangsa Israel bisa mendengarkan Yosua?
Sama seperti mendengarkan Musa. Kalau adik-adik jadi Yosua, bagaimana perasaan? Ketika diberikan mandat yang besar, memimpin sebuah bangsa yang besar, dan harus melakukan penaklukan tanah Kanaan. Ini bukan suatu perjalanan yang sudah dilakukan, tapi awal. Adik-adik, sekarang usia kalian banyak yang sudah mulai masuk dunia kerja. Itu kalau masih sekolah itu istilahnya kita masih berada di bayang-bayang orang tua kita, perlindungan orang tua kita. Tapi ketika kita masuk dunia kerja, kita akan melihat banyak realitas yang belum pernah akan kalian temui. Semua berubah. Mulai dari di tempat kerja. Pernah nggak kalian apa yang harus saya perbuat? Apa yang harus saya lakukan? Kalau bekerja tidak terlalu sulit dan tidak terlalu tekanannya tidak terlalu besar. Oke, sekarang memulai usaha. Baru memulai usaha. Apa yang menjadi kekhawatiran terbesar kita? Saya dulu pernah berhenti dari pekerjaan. Ya. Karena kalau anak muda itu kadang punya impian. Jadi saya bekerja selama 15 tahun sebagai karyawan dan pengen jadi pengusaha. Saya tidak tahu apa saya udah pernah cerita ya. Saya ingin jadi pengusaha. Ya. Karena anak muda itu ingin sukses. Lalu saya buka toko di Tanah Abang. Saya buka toko jaket-jaket hoodie. Saya buka toko di Tanah Abang. Dan itu 6 bulan pertama saya buka itu under pressure. Kenapa? Karena kalau kerja kan akhir bulan kita pasti dapat gaji. Tapi ketika kita buka usaha, pertama harus sewa toko. Lalu harus putar barang. Dan itu hari-hari itu berjalan istilahnya seperti gambling. Benar dak dik dak dik dak dik duk dak dik duk. Dan itu berharap sama Tuhan itu amat sangat. Tiap hari berdoa, Tuhan bawa orang yang beli, bawa pembeli ke dalam toko, bawa pembeli ke dalam toko. Lalu ketika sudah mulai ada yang beli, hitung-hitung, bisa nggak nih buat bayar sewa toko, nutupin nggak buat bayar sewa toko. Yosua menghadapi seperti itu. Dia menghadapi pertama, apakah tapi Tuhan memberikan janji kepada Yosua. Janjinya adalah, aku menyertai kamu sama seperti aku menyertai Musa. Jadi adik-adik, keberuntungan kita bukan kepada apa yang kita miliki, tapi karena Tuhan. Apakah Tuhan berjalan bersama kita? Itu yang penting. Itulah prosperity kita. Yosua bukan orang yang berani. Kalau kita baca di sepanjang kitab Yosua, Yosua itu sering, awal-awalnya dia sering untuk melihat situasi dan bertanya kepada Tuhan. Dia harus masuk ke dalam tanah Kanaan dan dia mewarisi, menaklukkan tanah Kanaan.
Dia nggak tahu harus. Jadi perbedaannya seperti ini adik-adik. Kalau kita baca. Jadi suku-suku di seberang Kanaan itu adalah suku-suku yang berkubu. Maksudnya suku-suku yang sudah sangat modern. Kita tahu Yeriko dengan temboknya yang besar. Jadi yang dihadapi Yosua itu yang dulu diintip oleh 12 suku Israel. Yang mereka kembali lalu bilang ini, kita jangan nyerang deh. Tanah Kanaan itu banyak raksasa. Kita seperti kecil-kecil, mereka raksasa, kita bisa habis. Tapi Tuhan sekali lagi berkata, aku menyertai. Nah, adik-adik, tapi kita baca ayat yang selanjutnya. Apa yang tetap membuat Tuhan menyertai kita? Ini yang harus dicatat. Harus diperhatikan. Ayatnya yang ke-8 akan saya bacakan lagi. Yosua pasal yang ke-7 dan ke-8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Perhatikan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi adik-adik perhatikan, jangan anggap remeh firman Tuhan. Datang ke motivator itu bagus. Karena bisa memperkaya diri kita, memperkaya wawasan kita. Belajar keahlian itu bagus. Itu memperlengkapi kita. Tetapi ingat, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Perhatikanlah firman Tuhan. Jangan anggap remeh firman Tuhan. Sebab di dalam firman Tuhan itu adalah buku petunjuk. Apapun yang kita hadapi, kesulitan apapun, kesukaran ataupun, tetap firman Tuhan ada jawabannya. Di mana jawabannya? Jawabannya adalah kita harus sungguh-sungguh melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi adik-adik yang sedang berusaha, kalau kalian sedang melakukan usaha, ingatlah, kita berusaha dengan kejujuran. Jangan kita mau, saya mau untung banyak, saya akan melakukan apa yang dunia ini lakukan. Saya akan ikut arus. Karena semua orang melakukannya. Saya akan mengikuti. Jangan adik-adik. Sebab Yosua 1 ayat 8 katakan, kalau kamu tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, baik-baik melakukannya, kamu akan beruntung dan akan berhasil. Lakukan apa yang Tuhan katakan. Kalau kita tidak memiliki jawaban, datang kepada Tuhan. Karena hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau adik-adik lewat sekolah sekolah penabur, itu kan ada awal dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Awal dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi percayalah, kalau kalian tidak memiliki jawaban, datanglah kepada Tuhan. Tanya Tuhan. Karena kadangkala yang
apa yang tidak diajarkan. Itu yang diperlukan. Jadi kalau adik-adik sudah mulai di dunia kerja, adik-adik pasti akan mengerti bahwa apa yang diajarkan di bangku sekolah tidak semuanya bisa diterapkan. Jadi harus bijaksana. Dari mana kebijaksanaan? Dari hikmat. Hikmat lahir dari takut akan Tuhan. Jadi ketika Yosua mendengar Allah berkata, "Aku akan menyertai engkau sama seperti aku menyertai Musa," Yosua mulai punya keberanian. Karena dia akan juga melakukan hal yang seperti Musa lakukan. Kalau Musa bisa menaklukkan suku-suku yang di Sungai Yordan sebelah sini, maka dia juga pasti mampu menaklukkan yang di sebelah sana. Jadi Yosua mulai percaya diri. Yang kedua, bagaimana tuh ngadepin para tua-tua Israel? Nah, lalu Yosua mulai bilang gini, sama suku yang 2,5 itu. Suku apa? Suku Ruben, Gad, dan setengah Manas. Yosua mulai bilang gini, kamu punya janji kan sama Musa? Akan ikut seberang untuk merebut tanah bagi saudara-saudaramu yang belum dapat tanah. Ada nggak kemungkinan suku-suku ini kembali? Musa udah nggak ada. Janjiku kan sama Musa. Sekarang Yosua nih. Mungkin nggak sebaik Yosua. Ada ketakutan seperti itu. Tapi kita lihat penyertaan Tuhan terhadap Yosua. Kalau Tuhan berserta kita, maka hambatan apapun pasti bisa kita lalui. 2,5 suku ini berkata, seperti kami mendengarkan Musa, kami juga akan mendengarkan kamu. Berarti 2 masalah Yosua mulai terpecah. Inilah keberuntungan yang Yosua miliki. Jadi adik-adik, walaupun di tempat kerja, di tempat usaha, di sekolah, di kuliah, segala masalah dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Selama kita hidup benar, selama kita hidup menurut firman Tuhan, jangan pernah putus asa. Saya tidak katakan kalau kita ikut Tuhan itu akan selalu mulus. Enggak, adik-adik. Pernah lihat kapal yang besar bolak-balik di laut? Apakah mulus perjalanannya? Pasti selalu kena angin. Lihat nakoda yang paling hebat sekalipun. Apakah kalau dia ngelewatin gelombang dia nggak dakdikduk? Karena walaupun gelombang yang datang itu sama, tapi getarannya pasti berbeda. Kehidupan kita nggak akan mulus, nggak akan pernah mulus. Jadi kalau adik-adik mau hidup mulus di hadapan Tuhan, itu nggak ada. Jadi kalau adik-adik punya mimpi, saya mau hidup tenang bersama Tuhan. Enggak. Kenapa? Karena ketenangan tidak menjadikan kita apa-apa. Karena ombaklah yang membuat nakoda hebat. Karena getaran di udara yang membuat
seorang pilot menjadi hebat. Jadi kehidupanmu yang berlika-liku, itu yang menjadikan adik-adik orang yang luar biasa. Karena itu jangan takut. Hanya kuatkan hatimu. Teguhkan hatimu. Jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Itu satu. Karena orang yang kecewa akan meninggalkan Tuhan. Adik-adik, kalau adik-adik meninggalkan Tuhan, adik-adik meninggalkan prosperity itu. Adik-adik meninggalkan keberuntungan itu. Prosperity itu bukan uang. Prosperity itu bukan hanya kesehatan. Tapi prosperity itu adalah penyertaan Tuhan. Pada suatu hari ada seorang waktu itu ada seorang muda. Kita masih muda dan saya punya 3 bersaudara, adik-adik. Saya anak kedua. Saya punya seorang kakak laki-laki yang sulung. Kami ini keluarga Kristen. Dari kecil orang tua dari muda sudah Kristen. Dan kami dididik dengan norma-norma kekristenan. Pada suatu hari ketika dia sudah besar, kakak saya ngomong gini sama mama saya. Dia kecewa dan ingin masalah hak kesulungan. Kita lagi ngomongin hak kesulungan. Lalu orang tua saya bilang gini, kamu anak paling gede punya hak kesulungan. Lalu dia mulai berkata gini, buat apa kesulungan itu? Gak bisa bikin kaya. Lalu orang tua saya bilang gini, hak kesulungan itu penyertaan Tuhan. Kita perlu penyertaan Tuhan. Lalu kakak saya bilang gini, penyertaan Tuhan tidak menjadikan kita kaya. Itu salah besar, adik. Justru penyertaan Tuhan itu yang menjadikan kita beruntung. Kita bukan hidup hanya dengan roti saja, tapi dengan setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itulah kekuatan kita. Itulah pegangan kita. Jadi adik-adik, hari ini kita mau belajar seperti Yosua. Jadi kalau kalian merasa tidak punya pegangan, ingatlah, berpeganglah pada perintah Tuhan. Lalu yang ketiga, Yosua harus kenapa harus dikatakan oleh Allah harus baik-baik mendengarkan dan melakukan. Kalau adik-adik baca di seluruh kehidupan Yosua ada beberapa kali tidak mendengarkan Tuhan. Pertama, peristiwa ada suku. Ketika Yosua masuk ke dalam suku Kanaan, ada suku di Kanaan yang pura-pura menjadi suku yang jauh. Jadi ketika mereka masuk, Tuhan bilang gini, seluruh suku ini dihabisin ya. Dihabisi, jangan tersisa. Jangan buat persetujuan. Jangan buat kerjasama. Jangan menjanjikan perjanjian damai. Nah, tapi ada suku yang mulai dengan kepintarannya dia pakai baju compang-camping. Kalau kalian baca di Yosua, lalu roti yang sudah kering-kering. Lalu mereka datang dan bilang, kita dari jauh nih, mau damai dong, kita mau jadi hamba, mari kita berdamai. Dan Yosua tidak bertanya. Lalu terjadilah ketika Yosua masuk,
mau menyerbu, ternyata suku itu ada di sana. Tapi karena sudah ada perjanjian, sehingga suku itu tidak ditumbas. Itulah asal muasal dari suku-suku yang dibiarkan hidup, yang nantinya akan menjadi jerat bangsa Israel. Jadi Yosua juga melakukan kesalahan, tidak bertanya, tidak baik-baik melakukan apa yang diperintahkan. Jadi adik-adik, pesannya hari ini adalah, kalau kalian mau beruntung, dengarkan baik-baik apa yang firman Tuhan katakan. Lakukanlah, teguhkanlah hatimu. Jangan pernah kecewa dan meninggalkan Tuhan. Nanti akan ada banyak yang menjanjikan selain Tuhan kita. Tapi ingat, Tuhan kita satu-satunya yang memberikan kita prosperity. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Saya undang